Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Mungkin Ustaz kasih kami motivasi untuk secara umum untuk seluruh mungkin jemaah atau ya terkhususlah untuk yang anak muda, motivasi mungkin Ustaz. Bagaimana kan masa muda ini sering kami terjatuh ke dalam kemaksiatan, hura-hura. Mungkin Ustaz bisa kasih kami motivasi supaya tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Mungkin kemaksiatan itu terus berulang Ustaz. Mungkin Ustaz kasih motivasi kami untuk terhindar dari itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada saudara kita. Kalau dikatakan seorang tidak akan terjerumus kepada maksiat, maka ini tidak mungkin, ya, karena semua manusia akan melakukan kesalahan. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', seluruh anak manusia itu, seluruh anak Adam sampai hari kiamat mereka akan melakukan kesalahan, bahkan berulang-ulang. Ya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan walaupun berulang-ulang adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam satu riwayat hadis dikatakan ada orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Ya, kemudian berapa saat setelahnya dia ulang lagi, dia bertaubat. Dia ulang lagi, dia bertaubat. Kata Allah SWT, saya tidak peduli selagi dia mau bertaubat kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Ya, jadi ini merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan menunjukkan Allah Maha Pengampun, ya, dan Maha Pemaaf terhadap dosa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi hadis ini tidak mengajarkan kita untuk berarti ada harapan besar kita terus akan diampuni oleh Allah kalau gitu kita buat maksiat. Tidak boleh seperti itu, karena ya di dalam masalah ini selalu dikatakan oleh para ulama kita harus menguatkan di dalam hati kita ada dua sisi, yaitu janibul roja wa janibul khauf. Yaitu dari sisi kita selalu berharap kepada Allah, ya, dan satu sisi lagi kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sisi ini tidak boleh lepas dari kita. Ya, mesti ada selalu dari kita. Maka ketika kita misalnya mendengarkan hadis-hadis berkaitan dengan keampunan Allah, tidak menunjukkan bahwa kita ya mesti longgar dan melakukan maksiat karena Allah Maha Pengampun, tidak seperti itu. Tetapi kita kuatkan di situ adalah khauf, rasa takut kita, karena kita khawatir kalau kita menyimpang kita akan diazab oleh Allah. Ya. Dan ada babur roja bagi orang-orang yang melakukan maksiat, yang dia mungkin berpikir tidak ada keampunan Allah lagi untuk saya, maka di situ tentunya juga tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Dikatakan oleh para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan orang-orang yang melakukan dosa besar tidak boleh putus asa dari keampunan Allah. Dia harus memiliki harapan yang besar sebelum dia mati, sebelum datangnya malaikat maut mencabut nyawanya, sebelum datangnya kiamat besar, terbitnya matahari dari barat, maka pasti Allah membuka ya pintu taubat kepada setiap seseorang. Adapun berkaitan dengan para pemuda, saya katakan tadi bukan hanya para pemuda saja, termasuk kita juga orang tua. Ya, termasuk kita juga orang tua, sama ya, kita terus harus banyak meminta ampun kepada Allah. Kita tidak lepas dari dosa, bahkan mungkin berulang-ulang, tapi kita memiliki raja, harapan yang besar bahwa Allah SWT memang Maha Pengampun. Kemudian kalau dikatakan motivasi untuk para pemuda, ya tentunya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari akhirat, di padang mahsyar, ya, di bawah arsy Allah ketika matahari dekat di atas kepala semua manusia yang dibangkitkan. Ya, maka salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda ya yang dia menghabiskan umurnya, masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kata para ulama hadis, kenapa tidak dikatakan orang tua? Ya, kenapa anak muda? Karena anak muda ini dia masih bergejolak, hawa nafsunya kuat, syahwatnya kuat, dan dia energik, dan dia bisa berbuat apapun, bergerak ke sana kemari. Maka ketika dia bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan maksiat, berusaha untuk taat kepada Allah, dan menghabiskan waktunya di dalam
ibadah kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan kemuliaan ini. Ya, kenapa tidak orang tua? Ya kalau orang tua ya sudah maklum secara umum, mereka sudah tua, mereka sudah ingat kematian sudah banyak. Hal yang dulu kuat dia melakukannya sudah lemah, sudah ada penyakit, maka lebih banyak orang itu memang yang kalau sudah masa tua dia ingat kepada akhirat, walaupun ada juga yang banyak yang tidak ingat pada akhirat. Maka ini menjadi motivasi terbesar bagi para pemuda untuk dia mendapatkan naungan Allah di akhirat. Ada juga salah satu hadisnya yang kita selalu mendengar ini, bahkan ini mulai dari kecil, yang dikatakan dia belum baligh, ya, nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya, ini u'allimuka kalimatin, kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai pemuda yang kecil, masih muda, ya, kemari kamu, saya akan mengajarkan kamu beberapa nasihat. Di antaranya ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah, ya, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, maka jagalah Allah, maka Allah SWT kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya kata para ulama adalah menjaga aturan-aturan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini nasihat di masa muda, ya, sehingga ketika kamu menjaga Allah di masa muda, Allah SWT akan menjagamu di masa mudamu, bahkan di masa tua. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala ketika mensarahkan hadis ini, beliau mengatakan, maka akan didapatkan bukti orang yang di masa mudanya dia taat kepada Allah, dia menjaga aturan Allah, dia kuat syahwatnya ingin melakukan perbuatan maksiat, tapi dia sanggup untuk meninggalkannya. Dengan jerih payahnya inilah Allah memberikan balasan ketika di masa tua Allah menjaga dia. Ya, jadi efek positifnya sangat panjang sekali, yaitu masa depan ketika sudah tua. Makanya ketika seorang itu di masa mudanya dia taat kepada Allah, maka Allah akan jaga sampai masa tuanya. Ya, kalau kita lihat apalagi kehidupan para ulama dari dahulu sampai sekarang, dan kita lihat juga bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Albani yang dikatakan mereka itu meninggal umur 90 ke atas, dan sekarang ada Syekh yang masih hidup, ayahnya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, dikatakan umurnya sudah 95, ya, umur Syekh Abdul Razak 65 dan umur ayahnya sekarang sudah 95, masih hidup, ya, walaupun karena faktor kesehatan dia sudah uzur, tapi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hafalannya tidak pernah berkurang seperti masa mudanya. Karena dia menjaga aturan Allah, karena dia menjaga ibadah, karena dia menjaga dirinya untuk selalu beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat, maka Allah jaga dia di masa tuanya. Ya, ingatannya kuat. Dan banyak kita mendapatkan ulama-ulama seperti sampai mereka meninggal pun hafalan mereka tidak pernah berubah. Karena mereka, rahasianya adalah karena mereka menjaga masa muda mereka dalam ketaatan. Ya. Kalau pertanyaannya bisa jadi kalau orang mengatakan kenapa ada orang yang sudah mulai tua, apalagi jompo, ini semakin hilang ingatannya, salah satunya mungkin di masa mudanya dia tidak taat kepada Allah, tidak menjaga aturan Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, banyak sekali contoh di dalam kehidupan dunia ini yang Rasulullah SAW mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika Anda menjaga aturan Allah di masa muda, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda di masa tua Anda. Nah, maka kalau sudah kita terlanjur sudah tua, baru terasa hal-hal yang banyak hilang dari kita, ya, kita tidak akan bisa lagi kembali kepada masa muda. Ya, oleh sebab itu ini pelajaran bagi para pemuda untuk mereka selalu dekat kepada Allah. Jangan mengikuti keinginan walaupun bergejolak syahwat mereka lebih besar, maka bertakwa kepada Allah itu adalah jalan yang terbaik, ya, untuk mereka, karena untuk kemaslahatan hidup mereka di dunia, apalagi di masa tua, dan sudah pasti di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab.